warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salsabila Nurul Habibah dengan NIM K1223071 dari kelas A. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang implikator percakapan di dalam pragmatik. Nah, teman-teman semuanya pernah dengar nggak sih kalau teman kalian atau seorang yang pernah kalian ajak ngobrol itu pernah ngomong atau menyampaikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan maknanya, itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, jadi dalam video ini kita akan membahas hal itu. Nah, dalam hal itu namanya adalah makna tersirat, makna yang dimana makna aslinya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Jadi ada makna tersirat dan makna tersurat. Untuk makna tersurat itu benar-benar disampaikan. Contohnya adalah ketika suasana sedang hujan deras dan jendelanya itu dibuka. Nah, itu ada dua orang di dalamnya. Yang satu ngomong, "Tolong tutup jendelanya, saya kedinginan." Nah, itu adalah makna tersurat. Jadi keinginannya itu langsung disampaikan gitu. Untuk yang makna tersirat adalah di sini anginnya kencang sekali ya. Nah, itu makna tersiratnya untuk meminta tolong untuk menutup jendelanya agar anginnya tidak masuk ke ruangan itu. Dalam menyampaikan materi ini saya tidak sendirian, tetapi saya bersama Profesor Rohmadi yang akan membantu untuk menyampaikan apa sih pengertian-pengertian atau hakikat dari implikator percakapan dan hal-hal yang di dalamnya. Pada luar biasa, hari ini kita akan membahas mengenai implikator percakapan. Ya, implikator percakapan. Implikator itu maksud yang tersirat. Ya, implikator. Jadi ada maksud tersurat, jadi langsung lugas. Ada maksud yang tersirat, gitu. Nah, contoh ketika kita lihat bahwa maksud tersirat itu menjadi maksud yang disiratkan dalam tuturan seorang penutur. Sedangkan maksud tersurat itu maksud yang tersurat dalam kalimat yang dituturkan oleh seorang penutur. Misalnya, nih, Aulia membawa roti, berarti Aulia membawa roti, ya gitu ya. Terus Delisa menulis koran. Loh, koran kok ditulis Pak? Maksudnya ini ada maksud terselip di dalamnya, implikator. Delisa menulis koran, berarti Delisa menulis karya opini di dalam koran. Teman-teman yang luar biasa, kalau kita lihat implikator ini, kalau kita merujuk istilahnya Grace, ya, Grace 1975 itu dalam tulisannya Logic and Conversation, ya. Ini menjadi bagian yang tak terlepas bahwa implikator itu muncul bukan dari makna literal kalimat, jadi bukan makna langsungnya, melainkan dari apa yang dimaksud penutur di balik kata-katanya. Nah, gitu ya. Jadi ini penting karena apa? Dalam konteks ini memerlukan prinsip kerjasama dalam komunikasi. Jadi implikator itu bisa dilihat dari prinsip kerjasamanya. Karena apa? Prinsip kerjasama yang dimaksud ini menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya kita antara penutur lawan tutur, antara penutur partisipan, antara penutur dengan audiennya. Nah, ini penting untuk bisa kita lihat dalam prinsip kerjasama. Tentu kita lihat ada beberapa maksim yang dikatakan Chris tadi, bahwa maksim ini ada maksim kerjasama, ya. Ini maksim kerjasama ini tentu dalam komunikasi ada maksim kualitas, ya, ada maksim kuantitas, ya, ada maksim kuantitas. Maksim kuantitas ini kalau kita lihat terminologinya bahwa berikan informasi secukupnya, ya, berikan informasi secukupnya. Lalu ada yang kedua, maksim kualitas, ya. Nah, maksim kualitas ini bisa kita lihat, katakan hal yang benar dan dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan data empirik. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tahu salah atau tanpa bukti. Dalam implikator percakapan itu ada beberapa maksim yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada, kita memakai prinsip kerjasama yang di dalamnya ada dua maksim, yaitu maksim kualitas dan maksim kuantitas. Maksim kualitas adalah berbicara jujur apa adanya gitu. Contohnya, ada yang tanya, ibu kota Indonesia itu di mana sih?
ada yang jawab Jakarta. Nah, itu adalah maksim kualitas. Sedangkan maksim kuantitas, saya bertanya kepada teman saya, kamu berapa bersaudara? Dan dia jawab, saya punya 2 kakak laki-laki. Nah, itu jawabannya langsung menjawab pertanyaan dan informasi yang disampaikan itu cukup. Berarti teman saya 3 bersaudara, dia dan 2 kakak di dalam laki-lakinya. pragmatik. Yang ketiga, maksim relevansi, ya. Maksim relevansi ini ujaran harus relevan dengan topik pembicaraan. Yang selanjutnya adalah maksim relevansi, yaitu nyambung dalam percakapannya. Saya bertanya ke teman saya, besok jadi kerja kelompok? Teman saya menjawab, jadi jam 10 ya. Nah, itu walaupun jawabannya ada tambahan jam 10, padahal saya tidak bertanya jamnya, saya hanya bertanya apakah besok jadi kerja kelompok. Dalam percakapannya itu tetap gitu ya. nyambung. Nah, ada yang keempat, maksim cara, ya. Ujaran yang harus jelas, tidak ambigu dan teratur. Ya, jadi contohnya gini. Dia pergi ke tempat yang itu. Kamu tahu toh? Nah, ini maksim cara yang tidak terpenuhi. Tapi dia pergi ke perpustakaan. Weh, jelas perpustakaan. Perpustakaan pun masih mungkin perpustakaan mana? Nah, diperjelas lagi. Dia pergi ke perpustakaan UNS, ya, gitu ya. Jadi dengan perpustakaan UNS jelas posisinya. Nah, sekarang kita lihat maksim, ya, ada maksim kualitas, ada kuantitas, ada maksim relevan dan maksim cara. Nah, sekarang kita lihat pelanggaran maksim dan timbulnya implikatur. Nah, ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk bisa melihat ketika maksim itu dilanggar. Contoh begini, ya. Pelanggaran ini membuat pendengar menafsirkan makna tersirat dari tuturan Dalam sebuah itu. implikatur percakapan di kehidupan sehari-hari pasti terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan. Seperti contohnya ketika seseorang sedang bertanya, sekarang jam berapa? Terus temannya menjawab, tukang bakso di depan baru saja lewat. Nah, dari contoh tersebut relevansinya dalam percakapan itu tidak ada. Jadi percakapannya tidak nyambung. Tapi sebenarnya temannya ini menjawab dengan pernyataan tersebut karena setiap jam 5 sore tukang bakso itu selalu lewat di depan tempat mereka, seperti itu. Jadi pada saat itu menunjukkan pukul 5 sore. Jadi memahami implikatur percakapan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa membantu kita untuk lebih peka terhadap maksud yang disampaikan oleh mitra tutur kita. Jadi kita tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan juga, tapi kita juga memahami maksud dan makna yang ada di dalam kata-kata yang disampaikan oleh seseorang. Sekian contoh-contoh yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.